Ketika Juyeon kepergok Ligon saat akan keluar, Ligon mengira kalau Juyeon mencuri kopernya. Untungnya Juyeon pintar membuat alasan, jadi Ligon percaya dengan ucapan Juyeon. Kemudian mereka bersama-sama mencari kartu identitas Ligon yang baru ia buat. Saat itu Juyeon melihat telapak tangan Ligon terluka, lalu Juyeon mengobati lukanya Ligon. Ligon sangat bahagia dengan sikap Juyeon padanya kali ini. Di sisi lain, Lisin akhirnya mengobrol berdua dengan Seyan. Ternyata Seyan naksir pada Lisin, tapi Lisin tidak menyambut balik perasaannya Seyan. Lisin bilang ia selama ini tidak pernah jatuh cinta dengan perempuan manapun. Setelah selesai berbicara dengan Seyan, Lisin merasa ada yang mengikutinya diam-diam. Ketika Ligon sedang bersama Gokbong, ia melihat Theo dan Yo sedang bermesraan. Ligon jadi gregetan sendiri melihat pasangan kekasih itu. Lalu Ligon membawa setangkai bunga tulip dan coba menghampiri Juyeon. Saat itu Juyeon masuk ke dalam lift yang ada Theo dan Yo juga. Ligon pun juga ikut masuk ke lift itu. Hal lucu pun terjadi saat Ligon akan memberi bunga tulip pada Juyeon, ternyata kelopak bunga tulipnya sudah rontok terkena pintu lift. Tanpa diduga, Seyan mendatangi Juyeon di rumah sakit. Saat itu, ia mendengar rekan Juyeon merencanakan akan makan bersama malam ini. Tapi mereka tidak mau mengajak Juyeon karena menurutnya Juyeon sikapnya sangat dingin. Ketika melihat Juyeon, Seyan langsung menggandengnya dan berkata mereka telah berjanji akan makan malam berdua sambil menatap sinis rekannya Juyeon. Kemudian Seyan dan Juyeon berbelanja di supermarket. Juyeon berkata pada Seyan kalau ia sekarang sedang fokus pada kekasihnya. Seyan mendengar itu jadi girang, ia tidak menyangka Juyeon akhirnya memiliki kekasih juga. Di sisi lain, Lisin memutuskan untuk menginap di ruang perawatan Ligon. Ia terkejut karena Ligon memandanginya. Ligon menceritakan tentang masa kecil Lisin. Lisin menyadari kalau dalam ingatan Ligon masih tersimpan ingatan baik tentang dirinya. Pagi hari saat Juyeon akan berangkat kerja, Seyan memberinya kado yang berisi kemeja couple. Awalnya Juyeon menolak, tapi saat Seyan bilang akan memberitahu tips meluluhkan hati pria, Juyeon langsung menerima kado itu. Sementara itu, ibunya Lisin dibuat kesal karena baru tahu kaki Lisin terluka karena memakai sepatu baru dari sponsor yang dibawa bos agensinya Lisin. Kemudian ibu Lisin pergi mendatangi kantor pemilik sepatu itu. Dengan emosi, ia mengembalikan sepatunya serta memutus kerjasama mereka dan akan menanggung semua ganti ruginya. Ligon sedang bersama Cha Si-on. Cha Si-on menegaskan pada Ligon kalau ia harus segera membayar uang muka perjanjian kontrak mereka dalam waktu seminggu ini. Jika meleset, maka kontrak kerjasamanya akan gagal. Kemudian Ligon dengan narsisnya menebar pesona di hadapan para wanita yang ia lewati. Lalu saat mengemudi, tiba-tiba Juyeon menghadangnya. Juyeon memaksa untuk mengikuti Ligon pergi. Sebetulnya itu bentuk kekhawatiran Juyeon kalau Ligon di luar sendirian ditakutkan bertemu orang yang membuatnya jadi teringat trauma masa lalunya. Ligon membawa Juyeon ke tempat pacuan kuda. Juyeon langsung bertanya pada Ligon apa ia kesini karena memiliki ingatan di tempat ini. Ligon membantah dan berkata kalau ia kesini karena ada urusan pekerjaan. Lalu Ligon mendatangi seorang pebisnis di ruang VIP untuk menawarkan agar mau berinvestasi di agensinya. Baru awal memperkenalkan diri, Ligon dan Juyeon malah mau diusir. Namun saat Ligon bisa membaca statistik performa kuda, maka pebisnis itu membiarkan Ligon memberi penjelasan. Bahkan Juyeon ikut membantu menjelaskan mengenai kondisi kuda secara ilmu psikologi. Saat itu Ligon langsung memperkenalkan Juyeon sebagai dokter psikiater untuk para atlet yang bernaung di agensinya. Pebisnis itu meminta Ligon untuk memberinya saran kuda nomor berapa yang akan menang. Akhirnya kuda tebakan Ligon berhasil memenangkan pertandingan. Juyeon jadi takjub karena kehebatan Ligon bisa benar membaca statistik performa kuda tadi.
Sementara itu, Theo rupanya sedang merancang sesuatu dengan proyek penghapusan memori buruk pada Ligon. Ia sengaja menutupi hal itu dari Juyon, karena Theo mendapat perintah agar kasusnya Ligon bagian saraflah yang harus terangkat namanya meski penelitian ini awalnya dicetuskan oleh bagian psikologi. Ligon kini akan menjalani operasi lagi. Namun karena ini adalah rencana Theo, jadinya Juyon tidak ikut mendampingi proses operasi Ligon. Di sisi lain, Juyon sengaja diminta Theo untuk menunggunya di ruangan rapat. Juyon nampak bahagia menunggu kedatangan Theo sambil mempersiapkan sebuah kejutan untuk Theo. Tak lama Juyon melihat Theo, tapi Theo tidak masuk ke dalam ruangan. Melihat itu, Juyon coba mengikuti Theo. Betapa syoknya Juyon saat melihat Theo sedang berbicara dengan Yo. Juyon mendengar semua percakapan mereka yang ternyata hanya memanfaatkan Juyon saja. Lalu Theo dan Yo pergi bersama untuk menghampiri Juyon. Juyon langsung bergegas kembali dan mencoba menghilangkan kejutan yang ia buat untuk Theo. Juyon benar-benar jadi kacau kondisinya. Tak lama Ligon datang menghampirinya. Ligon berkata Juyon seorang psikiater, tapi ia sendiri tidak bisa jujur dengan perasaannya. Juyon jadi marah mendengar perkataan Ligon, dan Juyon berkata ingin mengakhiri ini semua dengan Ligon, agar Ligon tidak mencampuri hidupnya lagi. Ketika Juyon berada di pinggir jalan, ia merasa sedih dengan kejadian yang menimpanya tadi. Tiba-tiba ada Lisin yang menghampirinya. Lisin coba menghibur Juyon yang nampak bersedih. Keesokan harinya, Ligon membuat semua dokter yang menanganinya jadi frustasi karena ia memilih untuk pergi dari rumah sakit. Padahal Ligon masih dalam proses pemantauan sebagai bahan penelitian. Theo menuduh Juyon sebagai penyebab perginya Ligon. Jadi pemimpin mereka mengusulkan agar Juyon tidak usah dilibatkan lagi dalam penelitian Ligon meski Juyon yang menulis penelitian itu dari awal, dan nantinya penelitian ini akan diatasnamakan untuk penelitian bagian ahli saraf. Di sisi lain, Ligon sedang merayakan pembukaan agensi miliknya bersama orang tua dan adiknya. Sementara itu, Juyon menemui Theo yang mengajaknya makan bersama. Juyon nampak berusaha sekuat tenaga menahan emosinya. Ia tambah kesal lagi saat Theo mengatakan ingin mengalihkan penelitian Ligon ke bagian ahli saraf. Juyon memutuskan untuk menyerahkan semua materi penelitian pada Theo untuk digunakan selanjutnya di bagian ahli saraf. Namun saat di ruangan Theo, Juyon melihat hasil penelitian terbaru Ligon setelah operasi yang dilakukan Theo tanpa memberitahunya. Hal itu membuat Juyon sangat marah pada Theo, dan ia tidak jadi memberikan materinya. Fakta yang mengejutkan, ternyata Sean adalah wanita yang menaruh medali milik Ligon, dan Ligon menduga Sean adalah cinta pertamanya yang ia lihat sedang bermesraan dengan Lisin di dalam mobil. Padahal Lisin dan Sean hubungannya sedang tidak baik-baik saja, sepertinya yang dilihat Ligon dari kejauhan. Sementara itu, Juyon dalam keadaan basah kuyup mendatangi Ligon di rumahnya. Juyon mengungkapkan tujuannya kalau ia akan tinggal di rumah Ligon sebagai tim dokter yang mengawasinya sebagai subjek penelitian. Ligon hanya bisa terdiam mendengar perkataan Juyon.